Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan Zoom pada saat ini, di mana pada saat ini kita akan mendiskusikan tugas pada mata kuliah perilaku organisasi pada pertemuan 6, yaitu membuat video kelompok tentang berbagai kemungkinan model dalam perilaku organisasi. Di mana sebelumnya kita juga telah mendiskusikannya di WA Group, dan kita telah membuatkan PPT-nya, serta saat ini kita akan membacakan materinya dan akan mendiskusikannya pada pertemuan Zoom kali ini. Di mana pembacaan pertama akan saya bacakan duluan, perilaku organisasi, berbagai kemungkinan model dalam perilaku organisasi. Oke, next. Yang pertama ada model autokratik. Model ini muncul selama revolusi industri antara tahun 1800-an sampai 1900-an. Model ini tergantung pada kekuatan. Manajer memiliki kekuatan untuk menentukan pekerjaan pegawai. Bila pegawai tidak menuruti perintah, akan dikenakan sanksi. Baik kekuasaan yang formal di atas para pekerja. Model ini, pegawai harus diarahkan dan didorong untuk bekerja. Manajemen mempunyai pemikiran, pegawai harus mematuhi aturan, dan tergantung manajer. Para pegawai dikontrol dengan ketat. Manajer dapat memanggil, memecat, atau memaksa para pegawainya. Para karyawan dapat mematuhi atasan tetapi bisa saja tidak menghormati manajemen. Lanjutannya, pada dasarnya karyawan memperoleh upah minimum untuk pekerjaan yang minimal, karena karyawan memiliki keterampilan yang rendah. Seringkali karyawan bekerja dalam model ini karena kebutuhan nafkah sendiri dan keluarganya. Kelemahan model ini adalah adanya mikromanajemen, di mana manajemen mengontrol semua hal detail dalam operasional perusahaan sehari-hari. Manajemen mengontrol waktu dan proses, bahkan sampai hal-hal kecil dan memonitor semua hasilnya. Permasalahan dalam model ini dan mikromanajemen adalah mengakibatkan rendahnya moral karyawan, pengambilan keputusan yang buruk, tidak ada yang berani karena takut terhadap atasan, dan pergantian pegawai yang tinggi, sehingga pegawai menyimpan kekesalan terhadap perusahaan dan biasanya dilampiaskan di rumah dan lingkungan sosialnya. Dalam model ini, suatu tujuan bisa saja tercapai, tetapi memiliki biaya sumber daya manusia yang tinggi. Model ini dapat berguna dalam situasi krisis atau pekerja jangka pendek. Model autokratik dipakai sejak 100 tahun yang lalu, namun saat ini pengertian kebutuhan seseorang berubah seiring perubahan nilai-nilai sosial ditunjukkan dalam langkah yang baik dalam perilaku organisasi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Sakina. Baiklah, saya akan membacakan selanjutnya, yaitu model kustodial. Pada akhir tahun 1800-an, para pekerja menyadari bahwa mereka akan dapat lebih baik bekerja jika kebutuhan dasar mereka tercukupi, lebih aman, memiliki kualitas pekerjaan lebih baik. Hal ini disebut paternalisme, memperlakukan karyawan dengan menyediakan keuntungan dan kebutuhan dasarnya. Pendekatan modal kustodial tergantung pada sumber daya ekonomi, modal, atau upah. Untuk memotivasi karyawan, perusahaan harus memiliki keuangan yang cukup untuk memenuhi pengeluaran ini. Pada tahun 1930-an, sebagian besar pegawai menginginkan program-program kesejahteraan seperti perumahan, asuransi, kesehatan, uang lembur, pensiun, dan liburan. Selanjutnya, permasalahan dari model kustodial adalah adanya ketergantungan perusahaan terhadap karyawan karena keamanannya. Para pegawai tidak ingin meninggalkan perusahaan bukan karena menyukai pekerjaannya, tetapi karena mereka puas atau sangat ketergantungan dari keuntungan yang didapat dari perusahaan. Mereka merasa enggan untuk keluar. Dalam model ini, para karyawan fokus untuk imbalan ekonomis. Mereka cukup berperan, tetapi kurang termotivasi dalam pekerjaan, hanya pasif. Perusahaan dengan pendekatan kustodial biasanya memiliki rendahnya pergantian, keluar masuk pegawai yang rendah.
Akan tetapi, para karyawan tidak mengeluarkan kemampuan terbaiknya atau tidak termotivasi untuk mengembangkan kemampuan potensial mereka. Model kustodial merupakan fondasi yang baik bagi organisasi untuk lebih meningkat kepada pendekatan yang selanjutnya. Selanjutnya dibacakan oleh Ika. Baik, model selanjutnya model suportif. Model suportif ini berasal dari penelitian yang dilakukan pada tahun 1920 sampai 1930-an. Model ini tergantung pada kepemimpinan, bukan kekuasaan atau uang. Melalui kepemimpinan, para manajer menyediakan situasi kerja di mana para karyawan dapat berkembang. Dalam model ini dianggap bahwa para pegawai ingin bekerja dan akan bertanggung jawab. Para karyawan didorong untuk dilibatkan dalam organisasi. Para pegawai lebih kuat motivasinya karena status dan pengakuan atau penghargaan yang lebih baik dari dua model sebelumnya. Selanjutnya, pendekatan model ini bukan uang, tapi cara memperlakukan karyawan dalam pekerjaan. Manajer yang suportif membantu karyawan menyelesaikan masalah dan mengerjakan pekerjaannya. Meski demikian, beberapa manajer ada yang setuju tetapi tidak selalu diterapkan dalam kenyataannya. Model ini diikuti secara luas terutama di negara barat karena merespon dorongan karyawan akan kebutuhan yang kompleks. Hal ini terutama berguna dalam perusahaan produksi. Para karyawan di negara-negara berkembang menyadari hal ini dan menginginkan pendekatan yang lebih modern. Selanjutnya akan dibacakan oleh Puja. Baik, selanjutnya yaitu model kolegial. Model ini dimulai sejak kira-kira 50 tahun yang lalu. Kolegial berarti semua sumber daya manusia bekerja bersama-sama secara kooperatif. Dalam model ini, manajemen membangun rasa persahabatan dengan para karyawan, dengan suasana lingkungan yang memiliki keterbukaan dan partisipasi sebagai sumber daya manusia. Model kolegial ini adalah tentang kerjasama. Manajer sebagai pelatih untuk membantu membangun tim yang lebih baik. Para pegawai merasa tanggung jawab satu sama lain agar menghasilkan kualitas yang kerja yang baik. Para pegawai memiliki rasa disiplin terhadap diri sendiri. Sebagian besar pegawai merasa puas bahwa mereka telah berkontribusi yang bermanfaat bagi perusahaan. Hal ini membuat aktualisasi diri dan antusiasme yang lebih dalam cara mereka bekerja. Kreatif, pendidikan atau perencanaan. Nelson 38. Model sistem. Model ini merupakan model terkini. Dalam model ini, seseorang menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar uang, keamanan, pekerjaan, dan tim kerja. Dewasa ini, para karyawan menginginkan kepercayaan, tempat kerja yang etis, manajer yang perhatian dan murah hati, dan lingkungan kerja yang memiliki rasa persaudaraan. Model sistem fokus terhadap identifikasi perkembangan dan manajemen kekuatan dalam pegawai. Manajer fokus kepada membantu perkembangan para pegawai akan harapan, rasa optimis, kepercayaan diri, empati, kepercayaan, rasa dihargai, keberanian, keberhasilan, dan kebahagiaan. Dalam model sistem ini, manajer melindungi dan mendidik para karyawan untuk mengembangkan budaya lingkungan kerja yang positif demi tercapainya kesuksesan organisasi dan komitmen dari para karyawan. Baik manajer maupun karyawan harus memiliki kecerdasan sosial, di mana manajer sebagai fasilitatornya. Nelson 39. Dalam model sistem, manajer dan karyawan memandang adanya keuntungan dan kewajiban bersama yang mereka saling berbagi dalam organisasi. Setiap orang dalam organisasi mempunyai rasa memiliki secara psikologis terhadap organisasi, produk-produk dan layanannya. Setiap orang merasa positif, bertanggung jawab, dan berasa di rumah sendiri terhadap perusahaan atau organisasi. Para pegawai memiliki motivasi diri sendiri,
Segala keinginan terpenuhi oleh perusahaan, para pegawai mempunyai rasa gairah dan komitmen terhadap tujuan perusahaan, tidak hanya terhadap keinginan dan kebutuhan diri sendiri. Kita menuju kepada kesimpulan, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya, ragu atau mungkin model dalam perilaku organisasi? Dipersilakan. Sudah mengerti, Ketua. Baiklah, jika semuanya dapat dimengerti, kita akan menuju pada kesimpulannya, di mana kesimpulan pada diskusi kita kali ini yaitu model-model perilaku organisasi berubah setiap waktu. Pilihan dari model tersebut tergantung dari kebutuhan para pegawai dan situasi kondisi. Beberapa model digunakan dalam situasi yang sama dan ada kecenderungan muncul model-model yang lebih baru. Model-model ini digunakan tergantung pada pengetahuan dan keterampilan dari manajer, harapan-harapan dari karyawan, berbagai kebijakan dan aturan cara pandang organisasi, dan kondisi pekerjaan seperti rendahnya keterampilan, tingginya program pekerjaan sewaktu-waktu, atau pekerjaan intelektualitas. Baiklah, sekianlah dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Semoga kedepannya kita lebih kompak lagi. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih kembali, Ketua. Ya.